Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menabak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematian. Bapa yang makasih, Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kami. Saat ini kami akan menghayati sengsara, wafat putramu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Bantulah kami untuk menampilkan sengsara dan wafat putramu, agar kami semakin bertobat akan menghayati penebusan yang sungguh menyentuh kehidupan kami semua. Ya Bapa, berkatilah OMK yang hari ini, yang saat ini juga akan menampilkan sengsara dan wafat putramu di kayu salib. Semoga Engkau sendiri hadir di dalam pementasan ini, sehingga kami sungguh mewartakan putramu terkasih yang menebus kami dengan sengsara dan wafat di kayu salib. Kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak OMK ini, agar mereka dapat menghayati dengan sepenuh hati peran mereka, agar mereka dengan penuh semangat mewartakan kasih-Mu melalui karya penebusan di kayu salib. Secara khusus kami mohon agar Engkau memberkati alat sarana yang kami pergunakan, agar sarana dan alat yang kami pergunakan dapat berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mementaskan, dapat memberikan kesaksian dan menyaksikan karya penebusan putra, dan terutama akan memberkati bagi para kayu salib. Semoga Engkau memberkati kami semua, sehingga dengan penuh sukacita dan kebahagiaan kami dapat sungguh menghayati kasih-Mu di muka bumi ini. Bersama Roh-Mu. Semoga orang muda sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati dalam tablo ini berkat kasih dan penyelamatan-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Sepanjang
Filipus Asisi Sukasari. Visualisasi akan dilaksanakan di dalam ruangan Santo Mikael ini dari awal hingga akhir. Para pemeran akan berkeliling di antara tempat duduk Bapak dan Ibu sekalian. Agar visualisasi jalan salib ini dapat terlaksana dengan hikmat dan lancar, maka kami meminta dukungan dan partisipasi dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan beberapa hal berikut. Menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tidak keluar dari tempat duduk masing-masing. Tidak mengambil gambar, foto, atau video yang dapat mengganggu berjalannya visualisasi dan atau mengganggu pandangan dari umat yang lain. Tidak memberikan tepuk tangan atau suara gaduh selama berjalannya visualisasi jalan salib ini. Serta bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya yang masih kecil, kami harap untuk bisa mengajak putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti jalan salib ini dengan hikmat. Kiranya visualisasi jalan salib pagi ini dapat membawa kita dalam permenungan kisah sengsara Yesus yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Kita akan memulai visualisasi jalan salib dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 483, O Yesus Putra Bapa. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Frater Albert. Selanjutnya dilanjutkan langsung dengan visualisasi kisah sengsara. Marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk mengikuti jalan salib visualisasi pada pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus, Putramu. Pada hari ini kami berkumpul bersama untuk merenungkan kembali Yesus Kristus yang rela menderita sengsara demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami semakin menyadari cinta kasih-Mu, sehingga kami semakin berani untuk mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat bersatu, memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kematian Yesus
perjamuan malam terakhir, Yesus bersama dengan para muridnya pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke sebuah taman yang disebut Getsemane untuk berdoa. Yesus tahu bahwa saatnya hampir tiba untuk menyempurnakan tugas penyelamatan umat manusia. Kalau mungkin, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Simon, tertidurkah engkau? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Baik, Guru. Saya akan berjaga-jaga. Kalau mungkin, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak pula yang terjadi.
daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sebab Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas kain alat yang ada di bawah perintah imam kepala dan kaum Farisi. Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan sebuah ciuman. Siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Dia. Sekali lagi aku bertanya kepada kalian, siapakah yang kalian cari? Sudah kami bilang, kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Jika memang aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Tangkap dia! Cepat pergi! Orang memasang api dan mereka berdiri mengelilinginya. Petrus juga berdiri di tengah mereka.
Sudah kukatakan padamu. Ya, sudah kukatakan padamu. Aku tidak mengenalnya. Sebelum ayah berkokok pada pagi hari, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Yesus dibawa untuk diperiksa oleh Imam Agung. Membesar kayak bos. Lihat, siapakah pengemis yang kalian bawa ke sini? Dia rantai seperti seorang ibu itu. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Oh, jadi kau ini Yesus. Banyak yang bilang kau ini raja. Dari garis keturunan raja, apakah kau ini? Karena apa? Apa yang kau ajarkan untuk mengacuni umat? Bicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar rumah-rumah ibadah dan bait Allah. Aku tidak pernah mengajar secara setengah-setengah. Mengapa kau menanyai? Tanyailah
atas orang ini? Tuhan, orang ini membuat kerusuhan di bait Allah dan Bapak. Dia menyebarkan meja bangunan. Sepertinya dia tidak ingin ada tentangan yang sama. Terlebih lagi, dia melarang semua orang berpajak pada kaisar dan mengaku dirinya sebagai raja. Lebih parah lagi, kami mendengar orang ini berkata bahwa ia akan meruntuhkan bait Allah dengan tantangan manusia. Dan dalam 3 hari akan didirikan adukan. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan para saksi ini terhadapmu? Jadi, kaukah ini Mesias? Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, engkau tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, engkau tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia telah duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau inikah anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku anak Allah. Penghujat! Untuk apa kita berkesaksian lagi? Kita telah mendengar diri dari mulutnya bahwa orang ini pantas dihukum mati. Ya, bukan dia. Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Yesus yang sudah lelah dibawa untuk diadili kembali. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Yang mulia, jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan membawa dia kepadamu. Mundur! Kembali ke depan! Ambillah dia
dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Yang mulia, kami tidak diperbolehkan menghukum seseorang. Udah. Engkau inikah raja orang Yahudi? Allah yang engkau katakan itu berasal dari dirimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu? Memangnya aku orang Yahudi, bangsamu sendiri dan para imam kepala menyerahkanmu kepadaku. Apa yang telah kau lakukan? Kerajaanku bukan berasal dari sini. Jika kerajaanku berasal dari sini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku tidak diserahkan kepadamu. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kau raja? Aku adalah raja. Dengar, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun atas orang ini. Tetapi pada kamu ada sebuah kebiasaan untuk melepaskan salah seorang tahanan pada pesta Paskah. Kalian dapat memilih. Prajurit, bawakan Barabas kemari. Bangun cepat! Diam! Hei, diam! Ialah Barabas, seorang penjahat yang kejam dan bengis. Susah payah aku untuk menangkapnya. Sekarang aku memberikan kesempatan kepada kalian untuk memilih siapakah yang harus aku bebaskan, Barabas atau Yesus, raja orang Yahudi. Apakah kalian tidak salah pilih? Orang ini tidak bersalah. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Mereka memintaku untuk membebaskan Barabas dan menghukum orang ini. Aku pun ragu akan hal tersebut. Bagaimana menurutmu? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Yang mulia, bebaskan Yesus yang mulia. Dengar, sekali lagi aku bertanya kepada kalian, siapakah yang harus aku bebaskan? Barabas atau Yesus, raja orang Yahudi ini? Dia mulia, angkat Barabas. Dia sudah menghujat Allah. Dia pantas dihukum mati.
bebas. Sekarang ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun atas orang ini. Yang mulia, kami memiliki hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Tidak, aku akan menderanya lalu membebaskan dia. Prajurit, bawa dia ke Dari manakah asalmu? Ajak! Tidakkah kamu menjawab? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan ataupun menyalibkan engkau? Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadapku. Oleh sebab itu,
Engkau menyerahkanku kepada lebih besarnya. Hai bangsa Yahudi, orang ini tidak bersalah. Yahudi ya, jika kau bebaskan dia, kau melawan kaisar. Ini rajamu. Dia raja melawan kaisar. Ini rajamu. Lakukan dia. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Yang mulia, biarlah kami dan anak cucu kami yang menanggung darah orang ini. Ambillah dan salibkanlah dia.
besar diletakkan pada pundak Yesus. Diiringi dengan teriakan dan cambukan, ia dipaksa memangku salib tersebut. Dengan terseok-seok, Yesus memanggul salibnya menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota. Yesus menerima hukuman mati dengan memikul salib. Tuhan Yesus sendiri memikul salib, dihina, dicambuk, dimahkotai duri dan disiksa. Ia dan kematiannya. Dia membawa salibnya sendiri demi dosa-dosa kita. Memelukkan Yesus sama sekali tidak. Pengganggah kita membiarkan Yesus terus menderita karena dosa kita. Orang banyak tertawa melihat Yesus teguh. Para salib menghantam dengan keras. Tubuh Yesus menahan sakit yang luar biasa. Belum lagi batu-batu keras sepanjang lorong kota membuat lututnya terluka, robek, pedih, dan perih sampai ke sumsum tulangnya. Penderitaannya pun bertambah. Darah mengucur dari kepala hingga kaki. Manakah penderitaan yang mampu mengimbangi penderitaan itu? Betapa sering kita menertawai penderitaan orang lain tanpa memahami perasaan si korban. Merasa bahwa kita yang paling benar, paling suci, dan paling sempurna. Kekerasan yang dengan sadar atau tidak sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Si bangsa kita disebut murid dan sahabatnya. Bangun! Kalian, lihat raja kalian. Ini akan disebut raja. saling tatap, dua hati saling bicara, tanpa kata salah mata. Perjumpaan Yesus dengan ibunya menampakkan cinta kasih yang sejati yang ditunjukkan Maria kepada putranya. Kehadiran seorang ibu menjadi kekuatan bagi sang putra agar tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan. Seringkali kita lebih banyak berbicara daripada melakukan sesuatu. Bersediakah kita bersikap solider
kepada sesama kita. Usir mereka! Sadarkah kita atau kita mulai mencari-cari alasan untuk membela diri? Matahari semakin tinggi dan terik semakin menggigit. Orang-orang semakin banyak berbaur dengan para prajurit dan imam besar serta ahli Taurat dan kaum Farisi. Seorang perempuan memberanikan diri menerobos kerumunan orang banyak. Ia datang dan bersujud di hadapan Yesus serta langsung merusak wajahnya. Tanpa rasa takut dan malu, ia melakukan hal itu. Wajah Yesus yang tadinya tertutup oleh bercak darah kini kembali terlihat, meskipun tak cemerlang, namun lebih patut untuk dipandang. Beranikah kita mengembalikan cemerlangnya wajah Yesus dengan perbuatan baik kita kepada sesama, atau justru kita malah lebih senang membuat orang kehilangan muka dengan menceritakan keburukan orang lain? Dengan sisa tenaganya dan dengan tekad menyelesaikan tugas bapaknya, ia melanjutkan perjalanan menuju puncak Golgota. Cepat bangun, jalan! Tatkala Yesus menapaki jalan menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya sejumlah wanita yang menangisi dan meratap Yesus sambil menepuk ludahnya. Apa yang kalian tangisi, wanita? Dan berbalik kepada mereka. Seringkali kita sibuk dengan diri kita sendiri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Siapkah kita untuk bertobat, mengajak orang lain bertobat, dan menjadi pemimpin bagi orang lain?
Yesus sudah habis, ia kembali jatuh terjerembab ke tanah. Para prajurit tetap memperlakukan Yesus secara kasar dan memaksa Yesus untuk berdiri kembali dan melanjutkan perjalanan. Dengan sisa tenaganya, Yesus kembali melanjutkan perjalanan dan tinggal sedikit lagi. Apakah kita seperti Yesus berusaha bangkit dari manusia yang penuh dosa menuju ke kesempurnaan, atau justru terus berpercaya dalam kondisi kita dan puas dengan semua yang ada sekarang? Masihkah kita memandang perbedaan sebagai sesuatu yang mengganggu kita? menanggalkan pakaian Yesus secara kasar. Lukanya kembali robek karena perlakuan kasar dari para prajurit. Sungguh, Yesus menjadi manusia yang paling hina. Ia dipanjangi di depan umum. Namun, ia menerima semuanya itu dengan sabar dan dengan sikap rendah hati serta tidak mengeluh. Yesus kembali diperlakukan secara kasar oleh para prajurit dengan memaku Yesus di palang salib.
sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai turunan tanpa jantung. Mereka kalau begitu. Ngapa kau terdiam? Itu anakmu. Angisi rajamu. Demikianlah terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara-saudaranya serta murid kesayangannya. Balik kamu! Mundur! Angisi rajamu. Mana kamu? Mengapa kau diam? Itulah anakmu. Itulah tujuanmu. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam dan pekat menyelimuti sekitar mereka, diikuti oleh angin yang bertiup kencang dan juga petir. Romo, suster, Bapak Ibu, rekan-rekan OMK dan anak-anak sekalian, marilah kita berlutut untuk mengenang kembali kematian Tuhan pada saat itu.
jenazah Yesus. Datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangi itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi.
dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Kau berikan kepada kami. Dalam visualisasi ini kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering menghindari Engkau, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat membangun persatuan guna memberdayakan umat untuk menyongsong kedatangan-Mu, sehingga keuskupan kami dapat menjadi gereja sinodal yang semakin transformatif, misioner, dan berdialog. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Mari kita berdoa dari Romo. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari, orang muda, anak-anak kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Frater Albert dan Romo Dwi yang telah memimpin ibadat visualisasi Jalan Salib pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian atas kehadirannya untuk bersama-sama menemani perjalanan Yesus ke Bukit Golgota pada pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu, Romo, kami akan memperkenalkan para pemeran dalam visualisasi hari ini. Dan visualisasi kali ini terlaksana setelah 5 tahun tidak ada visualisasi di paroki SMA. Hari ini puji Tuhan kita boleh mengucap syukur, kita boleh mengadakan kembali. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa adik-adik OMK
sebagian besar yang hari ini berperan adalah yang baru pertama kali melakukan visualisasi, gitu ya. Kami berharap apa yang ditampilkan sungguh dapat merefleksikan kisah sengsara Yesus dan membawa kita dalam permenungan untuk kematian Yesus sebagai juru selamat kita. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk memanggil para pemeran. Kita mulai dari para prajurit, boleh silahkan. Para prajurit yang begitu sadis ya hari ini, ya. Sudah, jangan acting lagi, sudah ya. Masih terbawa ya sadisnya. Sudah turun. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Pilatus. Pilatus dan istri, ya. Abis ini jangan-jangan nih ya, cinlok ya. Selanjutnya kepada para imam besar. Para imam besar, masih Judas mukanya ya. Oh, masih Judas ya. Selanjutnya Barabas. Nah, Barabas. Berikutnya Yudas Iskariot. Dan rakyat antagonis, boleh silahkan. Belum serak ya, suara belum habis. Masih ada suaranya ya. Dari tadi teriak-teriak terus ya. Selanjutnya kami panggil para narator dari Lektor Paroki Santo Fransiskus Assisi. Ya, silakan. Berikutnya rakyat protagonis, rakyat yang baik. Boleh, rakyat baik. Bawang merah sama bawang putih ya. Boleh, silakan. Yang baik di depan ya. Berikutnya murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Dramanya pindah ke sini ya, dramanya ya. Murid-murid Yesus. Ya, dilanjutkan setelah murid Yesus ada wanita Yerusalem. Wanita Yerusalem. Lalu Yusuf dari Arimatea. Selanjutnya ada Nikodemus. Berikutnya setelah Nikodemus ada Simon dari Kirene. Dilanjutkan Simon Petrus. Lalu pemeran Veronica. Lalu pemeran Maria Magdalena dan pendamping Maria. Ya. Silakan cari posisi ya. Oke. Selanjutnya kami mengundang untuk pemeran Bunda Maria. Bunda Maria diperankan oleh saudari Martina dari OMK Santo Thomas Aquino Siliwangi 1. Ya. Selanjutnya yang kita tunggu adalah pemeran Yesus.
terlibat ada Brela, Vero, Nadia, Vita, Baik, visualisasi kisah sengsara ini dipersiapkan kurang lebih 2 bulan. Ya, kami persiapkan kurang lebih 2 bulan. Silahkan mungkin Yesus bisa membantu teman-teman memberikan hormat kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh teman-teman silakan duduk, tenang dulu ya, duduk. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, support yang luar biasa dari Romo Paroki, para Romo, Frater, DKP, DPP Paroki, para pendamping, orang tua, para donatur, Sugi Decoration, Gemas Pukara, Tina Salon, Luis and Luisa, Michelle Bakery, Komsos Santo Fransiskus Asisi, tim sound system paroki, Ko Erwin, tim make up, Kur Laudasion, dan semua pihak yang terlibat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungannya sehingga visualisasi kisah sengsara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kami memohon dengan hormat mengundang Romo untuk memberikan kesan-kesan ya, dan juga bisa memberikan pesan untuk teman-teman hari ini. Ya, teman-teman, saya mengucapkan profesiat kepada kalian semuanya. Kalian OMK hebat, ya, bisa memberikan kepada kami suatu pertobatan dengan menyaksikan dan melihat visualisasi. Kami tergerak hati kami untuk semakin mengasihi Yesus, karena Yesus cukup baik sekali bagi kita semua. Dan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dan juga anak-anakku sekalian, kita lihat bukan kekerasan yang ingin ditampilkan, tetapi itulah risiko sebagai orang yang mewartakan kasih akan menghadapi berbagai tantangan hambatan. Dan kita bisa mencontoh teladan Yesus yang tabah, yang taat setia kepada Bapa di dalam mewartakan dan melaksanakan kasih walaupun menghadapi berbagai hambatan. Salib kita kecil dibanding salib Yesus yang luar biasa. Kita menghayati itu dan melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya saja yang terlibat di dalam visualisasi. Kalian hebat, maju terus, Tuhan memberkati.